Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kedua calon mempelai yang terkasih pula, Yohana Francisca Desi Widiasari dan Matias Mauris Tarigan, selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga di dalam ini. Kita bersama-sama ingin menyaksikan sakramen perkawinan yang akan saling diterimakan oleh kedua saudara kita ini. Maka mengawali seluruh rangkaian perayaan ini, saya persilahkan wakil keluarga untuk menyerahkan kedua calon mempelai. Pada kesempatan ini kita menantang Yohana Francisca Desi Widiasari dan Matias Mauris Tarigan memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja. Terima kasih kepada orang tua, bapak dan ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja, agar cinta kasih suci mereka dikukuhkan dan diberkati oleh Tuhan. Dengan gembira saya, atas nama gereja, menerima Matias Mauris Tarigan dan Yohana Francisca Desi Widiasari, dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara hukum Gereja Katolik. Maka marilah kita sekarang mempersiapkan hati kita. Semoga perayaan yang kudus ini kita terima dengan kesucian hati, niat yang suci, dan juga harapan ke depan yang penuh kegembiraan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi keluarga-keluarga dari segala yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami dan keluarga-keluarga supaya dapat menunjukkan kasih Allah sendiri di dalam hidup berkeluarga dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Jika saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita, dan kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Aku juga menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku, bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, serta kedua mempelai yang berbahagia, Mas Mauris dan Mbak Desi, selamat pagi berkah dalam. Sehat sedaya. Yang pertama, tentu saya mewakili Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang meminta maaf karena perayaan nikah yang seharusnya meriah dan dihadiri oleh banyak orang, dan saya yakin pasti dari keluarga Mas Mauris, keluarga Mbak Desi pengen hadir di dalam gereja ini, tetapi demi keamanan dan kesehatan bersama, Keuskupan Agung Semarang membatasi, sehingga di masa PSBB atau PPKM ini memang lalu maksimal 30 orang. Di luar PSBB 50 orang. Di luar COVID bisa bebas, bisa tekan jalan besar. Tetapi itulah yang terjadi
sebagai bentuk ketaatan kita seperti yang dikatakan Yesus, tinggallah dalam kasihku, kamu tinggal dalam kasihku kalau kamu mentaati perintah-perintahku. Inilah salah satu bentuk ketaatan gereja, ketaatan iman di dalam diri kita. Maka kalau ada yang masih belum menerima, saya minta maaf, karena saya pun yomong abdi dalam Gusti yang juga menjadi hamba Tuhan untuk taat. Yang kedua, tadi 7:30 saya itu berkait jenazah. Salah satu umat Katolik sampun sepuh, sudah usia tua, bukan karena COVID meninggalnya, usianya sampai 80 tahun. Dan ketika saya membaca risalah hidupnya, yang menarik bagi saya anaknya 7, anaknya 7. Dan saya melihat keadaan terakhir, artinya ketika berkahan jenazah itu rumahnya juga bagus, keluarganya juga tidak ada yang kelaparan, semua oke-oke saja. Nah, dari sini saya ingin bertanya pada calon manten. Kalian berdua merancang keluarga kalian ingin punya anak berapa? Mas Mauris? Hah? Satu? Kok ngomong satu? Hah? Keluarga besar, keluarga berencana, rencananya mau satu. Rugi no aku lingi jabi nang ngene iki. Kowe pira, Des? Ngikut yo sih donature Mas Mauris ya masalah ya. Satu tok. Usiamu berapa? 32. Usiamu? Wah, 26, mosok mung satu lho. Yo 4 lah. Biasanya 5. Ya. Karena tadi yang saya berkati tadi itu 7. Dan jadi orang semua. Tidak ada yang jadi ayam atau jadi kambing, jadi orang semua. Kadang-kadang yang saya tidak ngalami nggih, Bapak Ibu saya ngalami. Kadang-kadang salah satu kekhawatiran zaman sekarang punya anak banyak itu ngopenine seperti apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, lalu bagaimana? Karena kita sadar bahwa kita sendiri di zaman sekarang itu banyak sekali kebutuhan, banyak sekali keperluan, banyak sekali pekerjaan. Sehingga kadang-kadang menjadi awang-awangan, menjadi hanya sebuah bayangan ketika lalu membayangkan punya anak yang banyak jumlahnya. Tetapi dari pengalaman tadi, Bapak yang meninggal tadi, saya yakin bahwa ketika kita panjenengan punya anak yang banyak, itu ya rezekine mesti akeh. Jadi kaya wong Jawa zaman biyen nggih. Banyak anak, banyak rezeki. Mergo utang kono, utang kene, utang kono nggih. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ini. Gereja Katolik mengajarkan bahwa salah satu dari hakikat dan esensi keluarga selain kesetiaan satu sama lain seumur hidup, kebersamaan seluruh hidup, juga kelahiran anak. Itu adalah jati diri dari keluarga. Selain hidup bersama terus-menerus sampai akhir hayat, juga bertugas punya perutusan dari Tuhan untuk melahirkan generasi-generasi. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Adam merasa sendiri. Dan Tuhan melihat tidak baik manusia hidup seorang diri. Dalam konteks Adam yang sendirian, tentu Allah tahu
Tidak mungkin Adam akan melahirkan sendiri kaya cacing. Tetapi dibutuhkan penolong yang lain dari tulang rusuknya. Dan mereka berdua itulah lalu yang akan meneruskan, melanjutkan karya cipta Tuhan. Allah hanya menciptakan 7 hari. Setelah itu dipercayakan kepada manusia untuk menciptakan, merawat, memelihara, melanjutkan sampai hari ini. Maka hakikat keluarga itu selain hidup bersama seumur hidup, juga melahirkan keturunan. Tantangan kita adalah kita hidup di zaman bangsa kita yang keluarga berencana. Dan keluarga berencana banyak dimasuki konsep pembatasan jumlah anak. 2 anak cukup, 3 anak lebih cukup lagi, 4 anak sangat cukup. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi soyo awang-awangan untuk mendapatkan anak yang banyak. Karena nek 1 menurut saya Mas, 1 engko wis usia SMA lunga, sekolah di luar kota atau kuliah di luar kota, mau tinggal berdua tok. Nek berdua tok bosen, yakin toh. Maka ojo mung, jangan hanya 1, minimal 3 lah. Ojo mung 1, karena 2 pun simbok saya, ibu saya itu juga punya 2 anak. 1 saya yang barep, lalu adik saya. Ketika kami sudah SMP, saya sudah pergi, tinggal adik saya. Setelah adik saya SMA juga pergi, tinggal mereka berdua. Tonga-tongo, pelonga-pelongo itu. Merasa sepi. Terus adik saya suruh pulang. Neng omah saja, di rumah saja nunggu bapak Simbo. Nah itu nek berdua. Anak zaman sekarang wegah mulih, jarang yang mau pulang. Mereka akan pergi dan nanti di sana juga akan hidup dengan keluarganya. Tidak lagi Desi tak kira ya ora pengen urip nang kene toh. Tidak mau. Maka esensi hidup berkeluarga bukan berarti membatasi kelahiran anak. Gereja mengajarkan senantiasa kita terbuka pada kelahiran anak. Termasuk Bapak Ibu sing wis simbah-simbah tetap harus terbuka kepada kelahiran anak. Ojo ngasih menutup. Ojo ngasih tidak mau menerima ketika anak itu ternyata diberikan Tuhan. Mas Mauris misalnya, saya hanya pengen 1, tetapi dilalah Tuhan memberi 2, memberi 3. Harus tetap diterima sebagai berkat. Ketika kita membatasi, jangan-jangan membatasi 2 misalnya, ketika ditambah 1 oleh Tuhan, yang 1 ini lalu kita hayati sebagai beban. Dan itu saya kira tidak sesuai dengan hakikat dari sebuah keluarga. Maka membangun keluarga yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kasih yang mengikat hubungan dari bapak dan ibu, suami dan istri. Karena kasih itulah yang bagi saya membuat orang berani untuk berkorban demi keluarga, demi kebaikan bersama. Dan kasih itulah yang senantiasa membuat orang pengen terus bersatu, pengen menyatu apapun yang dialami bersama. Mbuh seneng, mbuh susah. Di masa pandemi ini saya yakin banyak keluarga-keluarga yang juga mengalami begitu besar dampak. Salah satunya misalnya, simbok saya, ibu saya itu sering SMS saya.
Saiki neng pasar sekarang kalau ke pasar hanya sebentar. Apa biasanya lama? Ya iso milih-milih sih. Sekarang mau maknyu ora usah menawar, langsung beli pulang. Itu salah satu dampak. Dulu ketika beli sesuatu bisa menawar sampai serendah-rendahnya, semurah-murahnya, sekarang langsung beli pulang. Kepeksa semua langsung beli pulang. Regane sepiro, harganya seberapa, ikut penjualnya. Nah, itu menjadi masalah dalam arti tertentu. Minimal simbok saya terus SMA curhat kepada saya. Sebelumnya tidak pernah curhat soal harga di pasar. Nah, ini masalah yang kecil. Dan masih banyak masalah yang lain dalam keluarga. Maka kasih itu yang mengikat, kasih itulah yang menjadi kekuatan. Maka dua orang tidak baik seorang diri saja, tergantung juga kita yang melakukan. Apakah dengan dua orang juga akan lebih baik? Tuhan memang menghendaki kalau sendiri tidak baik, tetapi kita apakah dengan dua orang bersama itu baik? Ini juga menjadi tantangan, karena tergantung dari kedua orang ini. Bisakah mereka saling menolong satu dengan yang lain? Bisakah mereka saling melengkapi betul-betul? Tidak hanya 5 tahun melengkapi, tetapi 10 tahun, 50 tahun sampai akhir hayat. Tergantung dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka kita mohon kepada Tuhan, dan saya mengajak kedua mempelai. Dalam membangun keluarga di zaman ini, kita diajak untuk juga membangun kepedulian. Terlebih di masa pandemi ini, kita diajak untuk peduli terhadap kesehatan, terhadap keselamatan kita sendiri, maupun juga ketika kita sehat, ketika kita selamat, kita pun menyehatkan orang lain. Terlebih dalam perjumpaan-perjumpaan. Karena banyak orang sekarang sudah mulai memahami bahwa pandemi COVID ini tidak akan pernah selesai, karena ini siklus alami 100 tahunan. Nanti akan hilang sendiri, tetapi hilangnya kapan? Kita tidak tahu. Maka yang penting adalah bagaimana kita membangun kebiasaan baru di tengah situasi pandemi. Mas Maurice, Mbak Desi akan membangun sebuah situasi baru, keluarga baru. Maka juga perlu yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Mungkin sekarang saya sering mencontohkan kepada mereka-mereka yang ngerokok. Jenengan ngerokok orang? Merokok tuh. Nah, saya sering mencontohkan. Kalau sebelumnya ketika masih sendiri, udutnya itu sehari sak bungkus. Ketika membangun keluarga, aku saiki wis duwe tanggung jawab. Maka tidak bisa lalu sehari tetap sebungkus. Maka kalau bisa dikurangi, sehari 2 bungkus, ya, dikurangi. Itulah adaptasi. Kita tidak bisa lagi lalu aku koyong ini, saya seperti ini, ya sudah, kamu bisa menerima saya seperti ini atau tidak. Nek ra iso ya wis. Membangun sebuah situasi baru itu perlu dituntut adaptasi baru. Maka nanti Mas Maurice, Mbak Desi beradaptasi dengan situasi baru, menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Sebelumnya Joko perawan, tetapi setelah terikat lalu sudah menyandang istilah baru yang dituntut atau yang menuntut sebuah sikap yang baru dalam keluarga. Maka kita mohon semoga keluarga baru ini yang akan mereka bangun
mulai hari ini dan seterusnya senantiasa dalam berkat Tuhan, dan dengan cara hidup mereka taat pada perintah-perintah Tuhan yang menjadi pengikat kasih itu, mereka pun senantiasa bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh bahagia, kegembiraan, dan kesejahteraan. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki liturgi perkawinan. Saudara Matias Mauris Tarigan dan Yohana Francisca Desi Widyasari yang berbahagia, kalian telah datang ke tempat ini dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan kalian. Saya persilahkan kalian berdua untuk berdiri. Boleh berdekatan, tidak apa-apa, karena kalian akan menjadi suami istri. Masuk arep berjarak yo rasa. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kepada Saudara Matias Mauris Tarigan, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersediakah saudara untuk mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Yohana Francisca Desi Widyasari, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan. Itulah jati diri peran dalam keluarga, menjadi suami istri, menjadi bapak dan ibu, menjadi orang tua dalam keluargamu. Maka sekarang saya persilahkan kalian berdua untuk saling berhadapan. Para saksi saya persilahkan untuk mendampingi di sebelah kanan dan kiri. Dan sekarang saling berjabat tangan, ucapkanlah janjimu satu terhadap yang lain. Di hadapan Tuhan, saya sebagai pejabat resmi gereja, kedua saksi dan juga seluruh umat yang hadir di sini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi, keluarga, serta seluruh umat yang hadir di sini, dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah kalian resmikan ini
adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan, maka yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah kita memuji Tuhan, syukur kepada Allah.
Kita lanjutkan dengan pemberkatan benda-benda rohani, lalu nanti orang tua memberikan sangu kepada putra-putrinya dengan benda-benda rohani tersebut. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosaratul sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semuanya dengan semestinya. Tuhan akan selalu menampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, liturgi perkawinan telah selesai. Mas Matias dan Mas Maurice dan Mbak Desi telah menjadi suami istri yang sah. Tetapi kita melihat bahwa mereka belum mesra. Dari tadi ora ketok nek gandengan, nyedak Mas. Nganune dicopot. Apa nih kuwi? Fasilnya dicopot, ganggu itu. Salah lagi, kasihkan kursi. Fasilnya kasihkan kursi. Yes. Saiki adep-adepan. Iki kudune Mas Maurice sing tengen bener di sini kamu. Kamu bener yang sebelah utara. Ya. Adep-adepan. Ojo ngetke aku. Saiki kalian wis suami istri. Ojo ngetke aku. Ini. Yes, rada mundur. Nah, yes, kecekelan. Sing mesra le gandengan. Ojo ngetke aku. Yes, sekarang sekalian berpandang-pandangan. Bedane apa? Sebelum menikah karo setelah menikah. Ora ana bedane ya.
Rana beda nih. Wes Mas Mauris ambung bojomu. Dicium. Cium yang mesra. Iki cium kudus ini, cium pertama sebagai suami istri. Malah lungo. Balani, ulangi, belum mesra. Belum mesra. Ayo makanya jangan malu-malu. Tak tonton. Ini nganu kendaan karo keduren kok. Ya, salah satu pesan saya adalah pada semua keluarga baru kemesraan. Ya, kalian berdua sudah resmi sebagai suami istri, sudah sah dimanapun dan kapanpun, silahkan untuk mesra. Karena itulah yang paling penting saya kira dalam merawat cinta kasih. Oke? Gandengan terus ora apa-apa sejak sekarang sampai selama-lamanya. Sampai urung? Wes sampai? Sudah ya? Oke, terima kasih, kembali ke tempat duduk. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kita pun memiliki kelemahan yang kadang-kadang menjadi tantangan dalam membangun hidup berkeluarga. Sekarang marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita untuk keluarga-keluarga dan terutama untuk keluarga baru ini, supaya Tuhan senantiasa menyertai langkah bahtera kehidupan keluarga mereka sehingga sampai ke pelabuhan dengan bahagia dan cinta yang sempurna. Semoga Matias Mauris Tarigan dan Yohana Francisca Desi Widyasari yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu diberikan rahmat kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu agar mereka saling jujur, terbuka, saling menghormati dan menghargai, saling melengkapi untuk mengatasi kelemahan masing-masing, dan menghayati hidup pernikahannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kasih-Mu bersinar dalam rumah tangganya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kedua mempelai dengan kasih yang tak terhingga. Kami juga berdoa untuk saudara dan semua sahabat kedua mempelai yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi mereka. Semoga Engkau berkenan melimpahkan perlindungan dan damai-Mu dalam hidup mereka semua. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan seluruh syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya persilakan kalian berdua untuk kembali berdekatan, bergandengan tangan. Ya Allah, Engkau memilih cinta kasih suami istri untuk melambangkan rencana cinta-Mu dan perjanjian yang Kau ikat dengan umat-Mu. Lambang ini Kau beri arti sepenuhnya dalam perkawinan kaum beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dengan gerejanya. Kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas kedua mempelai,
Matias Mauris Tarigan dan Yohana Francisca Desi Widyasari ini, dan berkatilah mereka. Tuhan, kedua mempelai ini telah saling menerima sakramen perkawinan. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anak-Mu menurut ajaran Injil dan gereja. Tuhan, sudilah melimpahkan berkat-Mu kepada Yohana Francisca Desi Widyasari ini, supaya ia memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya, dan menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Tuhan, berkatilah juga Matias Mauris Tarigan ini. Semoga ia melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suami yang setia dan bapa yang bijaksana. Ya Bapa yang kudus, kedua mempelai ini telah menikah di hadapan-Mu. Semoga mereka kelak dengan gembira mengambil bagian dalam perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga dengan demikian damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa melindungi keluarga-keluarga dan merawat keluarga dengan cinta kasih-Mu. Rawatlah dan lindungilah senantiasa keluarga ini, agar dapat menjadi tanda kesaksian dan tanda iman bagi cinta kasih-Mu yang sempurna. Sertailah senantiasa dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka pun dapat menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan ucapan terima kasih dari wakil keluarga. Kalau ada, kalau tidak ada dari manten. Setelah wakil keluarga lalu dari manten. Terima kasih Romo melalui mempelai kedua. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, anggota keluarga, teman, sahabat dan semua yang hadir di sini untuk doa, perhatian, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada mempelai kedua, sehingga pada hari ini menjadi hari yang tak terlupakan bagi mempelai kedua. Secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Johannes Kristianto PR yang telah mengukuhkan cinta kasih mempelai kedua dalam pemberkatan perkawinan di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan juga diucapkan terima kasih kepada para saksi, Bapak Kepala Lingkungan, Sekretariat Gereja, Foster, dan juga segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan doa restu pada pemberkatan perkawinan. Semoga Tuhan memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Turun, Harjo. Sekarang dari manten, silahkan naik ke mimbar, mengucapkan terima kasih. Gandengan. Ya. Nah, Jolali. Sebelumnya terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih juga untuk Romo sudah memimpin acara untuk pemberkatan perkawinan saya dengan Mauris, dan saya ucapkan juga kepada kedua orang tua kami terima kasih atas doa restu dukungannya, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dan meskipun masih banyak kekurangan, tadi mungkin berangkatnya agak
buru-buru karena persiapannya mungkin kurang. Tapi terima kasih masih mau mendukung kami, masih mau hadir untuk menyaksikan pemberkatan kami berdua. Terima kasih dari saya dan Morris, mungkin mau saya mewakili Morris juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sebenarnya umat pengen mendengar suaranya Mas Maurice Jani. Tega tidak mau bicara. Sudah mewakili ya. Oke lah, terima kasih. Baik, demikianlah Bapak Ibu, seluruh rangkaian perayaan sakramen perkawinan untuk kedua saudara kita ini. Semoga dengan perayaan ini sungguh-sungguh semakin membuat kedua saudara kita ini mulai hari ini dan seterusnya menjalani hidup bahtera perkawinan dengan bahagia, penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan, sehingga seluruh perjuangan bisa dimaknai sebagai cara Tuhan untuk mendidik, menuntun dan mengarahkan mereka kepada pelabuhan kebahagiaan abadi bersama Tuhan kelak. Maka marilah kita tutup dengan memohon berkat Tuhan. Setelah berkat penutup nanti manten dan kedua saksi bersama dengan Mbak Desi sebagai sekretaris gereja untuk menandatangani berkas kanonik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara keluarga masing-masing, teristimewa keluarga baru Desi dan Maurice ini, senantiasa berada dalam perlindungan, pertolongan dan berkat berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan perkawinan ini telah selesai. Kita pergi diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Kedua saksi. Syukur